Sejarah perkembangan koperasi. Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya memutuskan sejumlah hal seperti membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, serta menganjurkan pendidikan koperasi di kalangan masyarakat. Kemudian selanjutnya, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yang dimana ko artinya bersama dan operation artinya usaha atau bekerja, yang dimana setelah digabungkan, cooperation artinya adalah suatu kegiatan usaha dan bekerja secara bersama-sama, yang dimana dalam hal ini kerjasama itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama pula. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip koperasi. Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang ketujuh, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Nah, selanjutnya pengertian asas, prinsip, tujuan, nilai, dan landasan koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Selanjutnya, mengenai jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Yang kedua, koperasi konsumen. Yang ketiga, koperasi produsen. Yang keempat, koperasi pemasaran. Dan yang kelima, koperasi jasa. Selanjutnya bagian D, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha atau dapat disingkat menjadi SHU, yaitu sisa hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi pengeluaran dari berbagai beban usaha seperti biaya pajak maupun biaya operasionalnya. Secara singkat, SHU dapat diartikan sebagai laba bersih atau keuntungan bersih dari suatu koperasi. SHU akan semakin besar apabila anggotanya juga memberikan jasa yang besar terhadap koperasi tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 Bagian C yang berbunyi, pembagian SHU koperasi kepada anggotanya harus sebanding dengan jasa dari anggota tersebut. D. Sisa hasil usaha atau bisa juga disingkat sebagai SHU. Adapun prinsip-prinsip pembagian dari SHU, yaitu yang pertama, SHU bersumber dari anggota. Yang kedua, yaitu SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang ketiga, yaitu pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu SHU anggota dibayar secara tunai. Selanjutnya, materi dari sisa hasil usaha, yaitu informasi dasar perhitungan pembagian sisa hasil usaha yang bisa disingkat dengan SHU. Nah, adapun perhitungan pembagian sisa hasil usaha yang terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, total sisa hasil usaha. Yang kedua, persentase bagian sisa hasil usaha untuk anggota. Selanjutnya yang ketiga, total simpanan untuk anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Nah, yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, jumlah penjualan koperasi pada setiap anggota. Nah, yang selanjutnya itu persentasi bagian suplur hasil usaha atas simpanan.
Nah, yang kedelapan, yang terakhir, presentasi bagian struktur hasil usaha atas pembelian anggota. Peran koperasi. Koperasi berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. F. Organisasi dan pengelolaan koperasi. Perangkat organisasi koperasi di dalamnya ada 3 bagian. Yang pertama ada rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga ada pengawas. Yang pertama, rapat anggota berfungsi untuk menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum serta manajemen koperasi. Selanjutnya, ada pengurus. Pengurus merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah disepakati saat rapat anggota. Dan yang terakhir ada pengawas. Fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Nah, selanjutnya adalah organisasi dan pengelolaan koperasi. Nah, struktur organisasi ini dapat dibentuk dari segi eksternal maupun dari segi internal, di mana internal ini meliputi pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan rapat anggota, sedangkan eksternal ini meliputi koperasi induk, koperasi primer, dan koperasi gabungan. Selanjutnya, perangkat organisasi koperasi yang kedua, yaitu adalah pengurus. Pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan rapat anggota dengan rambu-rambu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. F. Organisasi dan pengelolaan koperasi, yaitu ada rapat anggota. Nah, rapat anggota ini merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi yang menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Rapat anggota juga merupakan wadah dari anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk mengambil suatu keputusan. Perkenalkan, nama saya Nuril Alfani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendirian koperasi. Peran pemerintah dalam pendirian koperasi memang sangat diperlukan, terutama pada hal sebagai berikut. Yang pertama, membina dan membangun koperasi dengan cara terpadu melalui kerjasama antar instansi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada koperasi untuk berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian. Yang ketiga, membangun koperasi-koperasi pemerintah sebagai patokan untuk koperasi-koperasi lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan koperasi. Adapun faktor-faktor tersebut ada 4. Yang pertama, kesadaran berkoperasi para anggota. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan para pengurus dalam mengelola koperasi. Yang ketiga, modal yang dimiliki oleh koperasi. Dan yang keempat, peran pemerintah. Nah, pemerintah ini memegang peran yang sangat penting dalam koperasi. Salah satunya itu terkait. Adapun beberapa usaha pengembangan koperasi. Yang pertama, memberikan penyuluhan tentang koperasi, yaitu memberikan pendidikan ataupun pengetahuan tentang apa itu koperasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pengurus. Dan yang ketiga, meningkatkan permodalan dalam koperasi, yaitu meningkatkan dana sebagai bentuk usaha di dalam koperasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi sekolah. Adanya pendirian koperasi sekolah merupakan salah satu usaha untuk menumbuh kembangkan budaya koperasi pada siswa yang kelak akan menjadi penerus pembangunan bangsa dan negara. Tujuan dan ciri khas koperasi sekolah pada dasarnya tetap mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang barang dan jasa yang tersedia di koperasi sekolah. Koperasi sekolah mengusahakan barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan siswa di sekolah, antara lain perlengkapan sekolah, makanan dan minuman ringan, serta jasa simpan pinjam.